patung Jokowi sudah selesai ya, yang menghabiskan dana 2,5 miliar. Wow. Ya, ternyata dana bangunan yang dibangun patung Jokowi ini menghabiskan dana 2,5 miliar itu hasil dari sumbangan atau gotong royong atau swadaya masyarakat ya, sampai 2,5 miliar. Bayangkan ya. Jadi kalau kita melihat begitu kan, seorang Jokowi ini pahlawan atau bukan? Kalau hanya buat patung ya silakan, tidak ada masalah. Ya benar kata Cak Islah begitu kan ya. Jokowi mulai disembah-sembah ya, dipuja-puji sana sini oleh junjungannya begitu, sampai ya dibuatlah patung seperti itu begitu kan ya, mirip ya dengan Jokowi memegang memegang jeruk ya, karena di situ kabarnya begitu kan ya, hasil dari dari swadaya masyarakat sehingga mencapai 2,5 miliar dari sumbangan itu, dari gotong royong itu. Yang paling banyak nyumbang di situ adalah Bobby sebesar 500 juta. 500 juta begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya orang-orang akan melihat, jangan-jangan ini dibikin patung sendiri, dipuja-puji sama pendukungnya sendiri, lalu terus kemudian diresmikan oleh sendiri. Ini banyak yang kemudian melontarkan kata-kata itu begitu kan. Tapi kalau kita melihat dengan apa yang terjadi sekarang ini, apakah ini nanti sebagai Jokowi sebagai pahlawan? Kalau sebagai pahlawan seharusnya kan ya ada orang yang meninggal lalu kemudian meninggalkan rekam jejak begitu kan, itu nanti dibangun sebuah pahlawan yang sangat luar biasa, patung-patungnya itu. Ini nggak ngalah-ngalahi Soekarno loh. Patungnya dengan 2,5 miliar ini saya kira bagus begitu kan. Ya ini dijadikan sebagai objek wisata nantinya begitu. Tapi kita lihat saja para pendukung-pendukung mereka begitu kan ya. Pada pendukung-pendukung mereka, karena ini kan Jokowi memimpinkan 10 tahun ya, dibuat patung seperti itu mungkin ya karena Jokowi ya dianggap sebagai memberikan kontribusi besar ya, di mana warga Karo begitu kan ya, saat berjumpa dengan Jokowi begitu ya, itu karena petani di situ adalah petani jeruk begitu kan ya, sampai Jokowi dibawa 3 ton ya jeruk begitu kan ya, untuk sebagai sumbangsi lah bahwa Jokowi membangun di di infrastruktur yang ada di desa itu ya, dianggaplah di situ lalu kemudian dibuat patung seperti itu. Ini dibangun dari 6 desa kabarnya begitu kan ya, dari 6 desa dan 3 dusun di wilayah Liang Melas ya, Sumatera Utara kalau nggak salah begitu, Sumatera Utara bergotong royong membangun sebuah patung Jokowi ya sebagai bentuk rasa terima kasihnya katanya begitu kan ya. Tapi nampaknya di berbagai daerah nampaknya Jokowi tidak laku ini. Benar nggak? Yang lain Jokowi tidak laku begitu. Apalagi muncul begitu kan ya OCCRP yang merilis bagaimana seorang Jokowi masuk nominasi itu begitu kan. Ini saya rasa banyak perkembangan yang menurut saya pribadi begitu kan ya, karena junjungannya si membangun seperti itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Mau membangun patung sebesar apapun begitu dengan anggaran 10 miliar misalnya, ya nggak ada masalah. Karena ini adalah gotong royong dari pendukung-pendukung Jokowi itu sendiri. Nampaknya ya kita tahu bahwa di tahun 2029 ya pasti kalau Gibran maju begitu kan ya, maka ini akan didatangi seorang Jokowi begitu. Pastinya begitu. Kenapa? Karena Jokowi disebut mulai keliling Indonesia ya, dan bahkan dipastikan bahwa Gibran bisa maju di tahun 2029. Lantas partai-partai mana yang kemudian yang akan mengusungnya? Kabarnya sekarang PSI sudah mencari bakat siapa sosok leaders yang kuat begitu kan ya. Kabarnya ada nama Jokowi, terus kemudian ada nama Kaisang begitu kan. Apakah partai inilah yang kemudian disiapkan untuk Gibran? Ya tentunya jawabannya ada di hati kalian masing-masing. Tapi nampaknya kalau Prabowo maju tidak mungkin begitu kan ya. Tidak mungkin begitu bahwa Prabowo akan mengambil wakilnya dari Gibran, karena Prabowo sudah tahu bagaimana strategi-strategi politiknya itu begitu kan ya. Makanya Gibran ini kalau bisa sekarang ini dikunci di situ begitu. Dikunci agar tidak bisa bergerak ya. Banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan begini, padahal orangnya belum meninggal, udah dibikinin patungnya ya, jahat benar para pendukungnya. Ngapain dianggap pahlawan ya? Ini komentar-komentar dari netizen. Ya ini kan dari pendukung-pendukungnya sendiri. Gak ada masalah, silakan. Pendukung sendiri memberikan apresiasi untuk membangun patung kayak membangun apa ya silahkan begitu. Tapi tak selamanya begitu kan ya. Patung itu ya akan menjadi murni, akan menjadi objek wisata kalau bukan sebuah pahlawan. Coba seperti makam itu di rumah itu tuh si Nila tuh begini-gini, si Dantar begini, apa yang didapat gitu ya. Jadi seperti itu kalau kita membicarakannya untuk kedepannya,
gimana negara ini supaya maju, dipimpin sama orang yang benar jujur, cerdas, kan itu. Insya Allah maka perbedaan kita ini menjadikan kita masukan yang luar biasa untuk orang-orang yang nggak tahu gitu. Makanya adanya diskusi Maaf ini. ya, saya nggak naikin orang lagi karena ini Bukannya kita istilahnya kita sama-sama pendukung apa istilahnya kita akan musuhan ya seperti itu kawan-kawan. Jadilah berbeda pendapat ini semakin erat kita gitu untuk mendukung apa yang kita dukung yang benar-benar cerdas itu loh. Sedikit aja ya, ini baru ada wacana seperti ini aja Termul udah kejang-kejang kepanasan apalagi kejang mereka. Termul. Enggak, memang anak abang ini luar biasa. Saya bangga jadi bangsa anak abang. Keren dia anak-anak abang ini keren. Mas, aku pamit dulu ya. Semuanya. Benar, keren sih. Assalamualaikum. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau kita ingat Bang Peri ya, kita ingat ya kawan-kawan dulu yang Pak Anies itu apa yang mendukung Rano Karno dan Pram ya. Ya kan ada sebagian yang nggak ikutin Pak Anies. Itulah pendukung Pak Anies, kecerdasannya luar biasa. Jadi nggak mengikuti tuannya itu istilahnya junjungannya itu ke sana dia harus ke sana, nggak ke Termul. Termul kan junjungannya itu ke gorong-gorong nih, ikut ke gorong-gorong. Inilah pendukung Anies luar biasa kan nih yang bawah dengerin ya. Pendukung Anies nggak kayak kalian Termul ya, yang selalu ngikutin Termulnya ya, yang selalu ikutin junjungannya. Tapi kok pendukung Anies kemarin tuh Pram sama Rano Karno itu sebagian sampai Jakarta yang sampai Jakarta itu sampai istilahnya golput apa namanya tuh apa namanya inilah yang dibilangnya apa namanya yang disebutin inilah ini apa yang nggak milih itu yang nggak milih apa namanya lupa lupa gue tuh golput bukan apa Beri gercos gerakan coblos semua. Dengerinnya para Termul di Jakarta gercos tuh luar biasa lo. Kalau surveinya lo itu gercos tuh apa? Gercos tuh apa Bunda? Bang Dantra gercos gerakan coblos. Gerakan coblos semua. Gerakan coblos semuanya. Gercos gerakan coblos semuanya yang dicoblos. Makanya. Dua-duanya dicoblos. Luar biasa. Sedikit. Ya, lanjut. Jadi gini, ya kan? Jadi gini, kenapa kalian yang tidak setuju dengan Pak Anies untuk menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, tapi Anda lebih setuju menjadi konsultannya Pram saat ini di Jakarta? Aduh, di prank itu. Iya, sudah jadi itu. Sudah, kenapa Anda diam saja tidak bersuara? Malah Anda diam saja. Kan harus Anda juga bersuara. Di prank PDIP sekarang yang menikmati elektoral Anies itu memang seperti itu. Kenapa ini sekarang wakil presiden Anda tidak setuju? Padahal negara ini membutuhkan Pak Anies untuk memperbaiki, untuk membantu kinerja Pak Prabowo yang memang wakil presidennya tidak mampu saat ini untuk memperbaiki Indonesia. Yang nikmati PDIP sih ini Pak Anies. Nah, maka dari itu Termul ini biasanya dia menolak. Jangan mau kita hanya melihat Pak Anies nggak setuju dijadi ini, tapi di satu sisi Anda setuju. Anda juga harus berpikir dong. Jadi selama Pak Anies membantu kebutuhan rakyatnya, rakyat Indonesia, kita dorong. Walaupun itu dari Gerindra, dari PDIP, dari mana, intinya untuk kebaikan, kita dorong. Indonesia. Kita tahu kemampuan Pak Anies seperti apa. Kan seperti itu. Masalah nanti di 2009, itu soal lain lagi. Pasti Pak Anies juga punya strategi. Kan seperti itu. Inginnya kami semua, Pak Anies memang jadi presiden di 2009. Tapi posisi ini wakil presiden, Pak Prabowo sangat membutuhkan sosok Pak Anies untuk membantu memperbaiki yang sedang carut-marut ini. Kita dorong. Kapasitas Pak Anies kan tahu kita semua. Kualitas Pak Anies tahu semua. Dia punya prinsip. Kan seperti itu. Gagasan-gagasan Pak Anies kita tahu semua. Ayolah. Kita sama-sama mendorong agar Pak Anies bisa membantu memperbaiki keadaan Republik ini yang sedang carut marut. Oke, silakan Bang Anas untuk menanggapi. Apa Bunda Fitri, silakan. Ya, saya Bunda sedikit ya. Ya, silakan. Bunda Kita ini tidak ingin menginginkan Pak Anies jadi tumbal untuk keberhasilan Prabowo. Biarlah Prabowo yang bekerja sekarang. Jadi dengan nilai merah Prabowo, tidak keberhasilan Prabowo merupakan angka bagi Pak Anies untuk 2029.
Jadi biarkan rakyat nggak percaya, jadi melimpahkan kepercayaan sama Pak Anies karena dia sudah melihat keberhasilan DKI ya. Jadi saya nggak menginginkan Pak Anies jadi tumbal karena kalau keberhasilan pemerintahan kalau ada Pak Anies di dalam, bukan nama Pak Anies yang keluar. Prabowo, di mana pun. Saya sebagai host nggak ditanya apa sama kalian ini, gimana pandangan ya, saya, nanti Bunda gitu. tanya nanti setelah ini. Kalau tidak berhasil, itu akan tadi yang diulang-ulang itu tadi narasi Bunda. ya tunggu dulu. Kalau tidak berhasil kan dihujat Pak Anies sama orang nanti. Apa mungkin berhasil dia di 2029 menjadi capres? Itu yang kita tidak inginkan. Oke, aku sedikit ya. Nalar kita itu harus ke depan. Tanya dulu lah hostnya. Nalar itu harus ke depan gitu. Nah, ini benar nanya. Host, setuju nggak Pak Anies jadi wakil? Saya tidak setuju. Saya menginginkan Pak Anies menjadi seorang presiden. Alasannya apa alasannya? Aduh, itu nggak perlu ditanya. Alasannya apa? Malah panjang ini. Hostnya ini kan bukannya yang Indonesia seluruhnya sekarang. Udah, gantian aku. Kalau Oke, aku lanjut. ya, kalau aku. Alasannya nggak perlu ditanya kalau Iya, aku. dengar dulu. Oke. Oke. Kalau Tapi jangan pula saya di ini. udah santai Saya aja, pokoknya kita kan santai. di sini Udah kan santai kita aja, pandangan santai. politik, beda berpikir, Iya, tapi iya, kita seru. tetap Aku bersatu nanti lupa gitu nih. kawan-kawan ya. Oke. Oke, lanjut. Kalau aku ditanya, Nila mau nggak memperbaiki Indonesia ini atau membantu untuk Indonesia ini lebih baik? Aku mau sebelum nyawaku dicabut sama Allah. Ya, karena aku berpikiran begini, kalaupun Pak Anies berbuat yang terbaik saat ini, kita bersyukur. Ke depan biar Allah yang ngatur dan Pak Anies yang Gini menentukan. loh Mbak Kanila, seorang wakil presiden itu langkahnya masih terbatas Kanila, gitu loh. Batas, tapi Pak Prabowo ini sangat menghargai setiap program apapun yang diambil untuk kebaikan Indonesia dan nanti masyarakat akan menilai. Beda halnya dengan wakil Karena presiden yang kita nggak bisa apa-apa. Pak Anies ini Dan selalu satu lagi, dimanfaatkan. Kita itu integritas harus melihat rekam Pengalaman jejak. Bunda, pengalaman kemarin Aduh. itu dasarnya. Tapi pengalaman Ya, apa? tadi kan host diam aja nggak apa-apa ya. Nggak Ingat apa-apa juga. ya hostnya ikut nimbrung, nggak apa-apa ini ya. Saya izin dulu Iya, nih. nggak apa-apa. Nah, hostnya ikut nimbrung, lanjut. Kenapa di saat Pak Prabowo masuk ke lingkaran Pak Jokowi, dia punya strategi, akhirnya sekarang jadi presiden? Bisa nggak kebayang sama kalian itu? Dari awal, aku pertama nggak setuju, tapi aku berpikiran karena iya, Pak punya Prabowo alat. punya strategi untuk kedepannya lebih Kalau baik. saya Bener, dari pasti awalnya punya alat. setuju, tapi kalau sekarang saya sudah tidak setuju. Ya itu karena mah saya masing-masing. lebih Kalau aku kan- pengennya berbuat baik dulu karena nyawa kita nggak tahu entah sampai 2029 kalau aku ya Aduh, pribadi. kalau ditanya masalah nyawa, Ya, iya itu benar konsepnya Bunda lari ke situ gitu loh. juga kan konsepnya lari ke situ juga. Tapi ya, Intinya kita Tapi berbuat host, baik kenapa dulu. host kalian Anda sebagai host tidak jeli? Pak Anies sekarang jadi konsultan PDIP di gubernur, jadi konsulat gubernur di DKI. Iya jadi konsultan Tapi dia. sekarang Jadi udah konsultan jadi nggak gimana? jadi Anda apa-apa kenapa? bang. PDIP nggak ngelibatin Anies sama sekali. Jadi konsultan dia. Jadi konsultan Jom itu si Jadi konsultan dia, konsultan gubernur dia. ya, tapi gini juga, Bang ya, sorry ya, nggak masalah juga Bang Sriwijaya ini apa ya istilahnya kan kita nih kan berbeda nih. Apa-apa, Ada- biasa gitu. maksudnya